saya HIPMI hadir ya untuk memberikan sebuah rangsangan bagaimana pentingnya punya jiwa sebagai pengusaha. Salah satunya saya punya program atau menciptakan sebuah sistem aplikasi platform ataupun di mana para pengusaha muda desa itu bisa berkomunikasi dan berkolaborasi di daerahnya masing-masing tanpa harus eksodus ke kota, ke kota-kota besar ataupun ke kota di luar kecamatan gitu. Ketika saya meluncurkan Working Pond Desa, saya insya Allah itu 50 hari kerja bisa rilis lah, bisa dirasakan ada beberapa sampel desa yang sudah jalan gitu maksudnya. Saya maksimalkan nantinya untuk satu periode saya 3 tahun itu bisa maksimal di seluruh kecamatan di Kabupaten Garut, sehingga di 42 kecamatan ini benih-benih yang akan merangsang ekonomi daerah khususnya di desa sudah ada gitu dengan bisnis platform ataupun Working Desa ini. Insya Allah mudah-mudahan akan semangat. Saya ada kasus kemarin ketika kalau nggak salah PT Hoga ya. PT Hoga ini merekrut kurang lebih kalau nggak salah 2.000 mungkin ya, 2.000 atau lebih lah. Ternyata permasalahannya tidak ada kualifikasi di Kabupaten Garut gitu. Nah, maksud saya ada apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sampurasun warginet, wargi Garut sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali nih di program kesayangan warginet, apalagi kalau bukan podcast Suara Garut ID. Dan di episode kali ini masih bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen tamu spesial. Oke, warginet, apa kabar nih di hari keberapa ini? Ke-12 ya? Hari ke-12 puasa, semoga selalu semangat ya warginet ya, semangat, kita 18 hari lagi mau ngangge acuk dulag. Iya. Udah pada beli belum? Kalau belum oke tuh sawios ya warginet ya. Oke, nah di episode tamu spesial ini untuk nemenin warginet ngabuburit nih, kita juga menghadirkan tamu spesial pastinya ya, dan kita akan membicarakan atau ngobrol tentang usaha dan ekonomi atau perekonomian. Bersama siapa sih kita ngobrolin hal itu? Bersama beliau adalah seorang pengusaha dan juga calon ketua umum dari HIPMI Garut. Mungkin ada yang udah tahu. Nah, kebetulan beliau sudah bergabung bersama saya di sini. Namanya adalah Kang Hilman. Langsung saja kita sapa ya. Halo Kang. Siap. Aduh. Oke, selamat sore ya Kang ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi hari ini. Alhamdulillah. Gimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Meskipun ini kan detik-detik jam rawan. Betul kan, betul sekali. Aduh, warginet ini. Tetap semangat. Betul, tetap semangat ya Kang ya. Oke. Kang, sebelum kita lanjut nih Kang ngebahas tentang yang tadi sudah saya spill, tapi boleh gak sih Kang disapa-sapa dulu warginet? Siap. Oke, selamat sore ya mungkin. Iya. Selamat sore warginet semua. Perkenalkan saya Hilman. Saya pengusaha pituin asli Garut ya. Dan alhamdulillah mungkin sekarang lagi berproses ke tahapan pencalonan ketua umum HIPMI BPC Kabupaten Garut. Terus ya saya keluarga di Garut, asli di Garut, lahir di Garut. Mungkin itulah. Oke. Jadi asal Garut. Asli Garut. Oke, Kang. Nah, kan tadi saya juga memperkenalkan akan sebagai pengusaha nih, Kang ya. Iya. Tapi kan saya mau lebih tahu nih, dan warginet juga mau lebih tahu pengusaha apa. Kang bisa Kang diceritain perjalanan bisnis dan mungkin profil dari Kang Hilman. Oke, siap.
saya suka agak merinding ya kalau bicara usaha karena seni usaha ini luar biasa gitu kan. Proses tahapan eskalasi berprosesnya itu sangat alamiah mungkin ya. Jadi gini ya, proses perjuangan saya awal itu ini sangat memang cukup penuh dengan tantangan ya. Dari mulai saya sebenarnya nilai semangat usaha itu sejak kuliah alhamdulillah ya saya berjuang karena saya asli dari Garut Selatan. Saya asli dari Garut Selatan, masuk kuliah itu 2012 ya. Masuk 2012 saya banyak berhimpun, bersilaturahmi dengan dengan suatu wadah organisasi namanya HMI ya. HMI cabang Garut. Saya bergabung masuk di 2012. Karena saya keterbatasan ekonomi orang tua ya mungkin, dan hal itu tidak jadi patah semangat untuk saya berjuang lulus sarjana S1 kan, untuk bertahan hidup dan eksistensi di Kabupaten Garut ya. Terutama salah satunya ya bersilaturahmi dengan modal awal itu. Mungkin saya semester 3 itu saya membuat resort kecil-kecilan ya, kayak saya ingat itu membuka sebuah nasi goreng. Nasi goreng. Saya titik pertama itu di Tarogong, lewat beneran Tarogong ya, alun-alun sebelah kiri itu ada namanya toko oleh-oleh, di depannya saya pernah itu Arasi namanya saya. Terus di Jalan Pembangunan 1 sama di Jalan Cipanas 1. Saya ada 3 titik di semester 3. Nah itu bukan berpikir masalah kalkulasi usaha agar bisnis dan aman dan lain. Itu kan berangkatnya karena kebutuhan ya. Karena kebutuhan. Karena kebutuhan saya harus bertahan hidup. Saya harus sejahtera secara pribadi. Akselerasi jenjang pendidikan pun harus aman kan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berwirausaha. Jadi kan gini, fenomena sekarang itu unik ya. Kalaupun memang saya dengar di luar negeri itu kerja itu bekerja pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Seperti di Jepang dan lain-lain, di Cina maupun. Nah, di Garut khususnya, jadi seorang pengusaha itu kadang ya, kalaupun mahasiswa, jadi pengusaha itu karena sudah tidak terima di berbagai perusahaan. Ini kan sangat bertentangan ya dengan budaya luar sama budaya kita. Artinya saya pun alhamdulillah gitu kan, ketika pun saya belum sarjana, susah nyari kerja, akhirnya memutuskan untuk jadi pengusaha. Nah akhirnya saya bikin sebuah kuliner itu ya, berjalan lah 2 tahunan mungkin ya saya berjalan. Nah setelah itu saya mengelola angkutan umum di kampung kan, orang tua ya saya pernah dulu aktif di bidang usaha transportasi umum mungkin ya. Transportasi umum saya pernah ada beberapa ya, ada 2 lah saya ngurus angkutan umum. Setelah itu ternyata ribet ya urusan teknis, karena saya masih kuliah yang berfokus, saya beralih dulu, bereskan dulu S1 dulu, langsung lulus kuliah 2016 saya aktif di sebuah lembaga organisasi ya yang di Jawa Barat, HMI Batko Jawa Barat saya dulu sampai 2018 sudah selesai, turun lagi ke Garut, saya bikin perusahaan. Dulu sih itu 2016 pas lulus kuliah saya bikin perusahaan namanya CP Putra Hegar. Nah CP Putra Hegar ini cikal bakal ya, ketika tren nama Hilman Hegar. Itu CP Putra Hegar itu cikal bakal ya. Perusahaan saya itu yang bergerak di perdagangan umum dan jasa ya. Itu salah satunya ya konstruksi, pengadaan, semua lah saya berfokus di sana, karena itu ada salah satunya mengikuti program-program pemerintah sama pengadaan umum ya, saya ikutilah dengan alur tersebut. Nah kesini saya
seneng di usaha apa namanya di IT. Sekarang saya fokus di IT. Saya KSO dengan berbagai brand ya, terutama itu saya dengan iCerry, produk merah putih, TKDN, ya ada beberapa lagi ini apa namanya dari rekan-rekan saya di Yosef juga ada sumbangsi kalau informasi sekarang. Nah saya banyak di IT, di teknologi, di kadang di Mebler. Kalau ingat Mebler kan dulu kan Pak Jokowi juga di Mebler ya. Makanya saya berfokus dulu ke sana dulu kan. Saya ke Mebler juga, ke IT juga, saya fokus ke sana. Sekarang lagi bergerak di fokus di sana. Alhamdulillah untuk beberapa tahun sekarang sih ada secara profitabilitas sih aman ya, alhamdulillah mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ya makanya saya kan ini kan mau apa namanya niat sih saya tulus dan ikhlas ya untuk apa namanya berjuang di HIPMI BPC Kabupaten Garut. Ya mudah-mudahan dengan sumbang apa namanya inspirasi pengalaman saya bisa berdampak baik lah buat terutama anak-anak muda di Kabupaten Garut ya, dengan peta semangat untuk berproses jadi pengusaha. Karena gini ya, hari ini apa namanya negara kita itu sedang apa namanya terjebak. Jadi terjebak ada istilahnya middle income trap. Nah, jadi kan ini jebakan apa namanya masuk ke perangkap apa namanya negara pendapatan menengah. Nah salah satunya indikatornya ini kan ketika apa namanya ruang-ruang daya beli, terus ruang-ruang pendapatan per kapitanya lemah dan lain-lain. Nah salah satu permasalahan yang substansialnya ya tadi ketika tingkat pengangguran tinggi kan gitu, itu berdampak terhadap apa namanya kelemahan ya tadi sulitnya untuk keluar dari jebakan dari itu apa namanya middle income trap. Nah, salah satunya saya apa namanya sinkron dengan diskusi beberapa kawan saya ya terhadap apa namanya solusi-solusi ataupun apa namanya langkah-langkah konkret ya untuk minimal lah di Garut. Saya ingin apa namanya menggagas bahwa jiwa pengusaha itu harus memang ada ya untuk menopang, karena salah satu mutlak ya negara berkembang, negara maju minimal itu terdapat 5%. 5% jumlah pengusaha dari persentase penduduk. Nah, artinya ini kan berat ya, apalagi konsepsi negara dalam Bappenas itu menciptakan Indonesia Emas 2045 itu targetnya 8%. 8%. Nah hari ini bagaimana? Apakah kita mampu kan gitu? Nah, dengan bonus demografi yang luar biasa yang dicanangkan analisa pemerintah dan lain-lain, bahwa kita mempunyai bonus demografi di mana usia produktif itu lebih tinggi. Nah artinya pertanyaan saya, apakah mampu ketika hari ini usia produktif banyak nongkrong kan gitu. Banyak hal-hal yang aktivitas yang hegemoni yang memang tidak berdampak secara pribadi maupun secara kelompok-kelompok dunia industri usaha. Gitu. Hal ini, tantangan ini bisa menjadi peluang ataupun ancaman. Nah saya salah satunya di Garut ingin menciptakan apa namanya sebuah wadah HIPMI ini bisa merangsang ya, bisa merangsang kaum muda, pengusaha muda terutama di desa. Karena saya menghadang ya untuk ya tadi saya sepil ya masalah kabur aja dulu. Nah ini kan itu tuh kan ini kan permasalahan yang sangat apa namanya yang sangat berat menurut saya ya, untuk pengaruh sosialnya ya, apalagi apa namanya sudah menjadi hashtag dan lain-lain kan. Ini generasi muda kan terhadap apa namanya perhatian terhadap perkembangan teknologi, apalagi internet ini sangat luar biasa ya.
anak muda sekarang bisa sering nongkrong di TikTok dan lain-lain kan gitu, sehingga pengaruhnya itu luar biasa kan gitu. Nah, maka dari itu saya HIPMI hadir ya untuk memberikan sebuah rangsangan bagaimana pentingnya punya jiwa sebagai pengusaha. Salah satunya saya punya program atau menciptakan sebuah sistem aplikasi platform ataupun di mana para pengusaha muda desa itu bisa berkomunikasi dan berkolaborasi di daerahnya masing-masing tanpa harus eksodus ke kota, ke kota-kota besar ataupun ke kota di luar kecamatan gitu. Harapan saya sih gitu. Untuk sebuah sistem alurnya sih insya Allah saya akan rilis ya sebelum 50 hari kerja saya sesudah dilantik. Saya akan maksimalkan lah itu, karena harapannya ketika pun pengusaha desa dan lain-lain itu bisa memaksimalkan di daerahnya masing-masing. Nah, dan nanti saya yakin ya ketika 10 sudah expert menjalankan digitalisasi usaha di daerahnya, itu akan menjadi sebuah daya tarik ya untuk lingkungan sekitarnya gitu. Saya yakin lah minimal saya untuk start itu per desa itu 5 orang yang sudah bisa menjalankan bisnis digitalisasi di desa masing-masing. Itu hampir 400 lebih ya di Kabupaten Garut. Saya yakin lah itu akan menjadikan rangsangan yang sangat signifikan mungkin ya kalau kita mainnya di per desa itu sasarannya, sehingga desa ini menjadikan pusat informasi, desa ini menjadikan pusat rangsangan arah ekonomi pemuda untuk masyarakat kan gitu. Sehingga dari desa Kabupaten Garut menjadi stabil ya secara ekonomi. Mudah-mudahan sumbangsi Kabupaten Garut untuk khususnya Indonesia bisa mencapai tujuan cita-cita tingginya ya untuk menciptakan Indonesia Emas 2045. Gitu ya. Nah kan ngobrolin tentang desa nih ya Kang, tadi kan biar antar pemuda itu ada komunikasi di desanya. Nah Kang, ini juga kan ada artikel nih tentang desa, salah satu desa di Garut yang dikenal dengan nama Kampung Miliarder Kang. Katanya sana desa ini teh jadi bukan enggak semua sih, tapi maksudnya tuh banyak pengusaha sukses di desa ini Kang. Saya tuh gimana sih Akang melihat berita ini, apakah desa-desa lain juga bisa mengikuti hal ini enggak sih? Oh iya, siap. Saya lihat di daerah Jangkurang ya, Jangkurang Leles, luar biasa. Karena ini kan saya lihat kan, saya melihat sejarah ya, biar tidak kehilangan arah nih. Karena saya ada salah satu temen ya di Leles, dia memang produksi UMKM tas itu ya, anak-anak sama dewasa, bahkan Leles itu ada lebihnya ya, bendera juga dia produksi. Yang saya ingat. Nah maksud saya ini kan benar-benar menjaga kultur dan trust kan gitu ya. Jadi ini kan masalah pangsa pasar, terus jaringan pangsa pasarnya, terus kultur jaringan produsen dan lain-lainnya ini terjaga dari turun-temurun. Yang saya lihat itu. Nah, bukan masalah bukan masalah lebih menunjang ke digitalisasinya, tapi ini lebih menunjang ke kultur yang telah dijaga trust selama bertahun-tahun gitu. Gitu. Jadi ada titik blok ini antara mancanegara, ada titik pasar ini ataupun sebuah bandar-bandar kayak bos-bos produsennya, sehingga ini berjalan secara terus-menerus gitu. Jadi ini adalah sebuah kultur yang telah dijaga baik oleh masyarakat Leles ya, salah satunya desa Jangkurang. Nah menurut saya kan, apakah desa lain bisa? Bisa. Bisa. Jadi yang
Jadi format usaha itu kan ada istilah hukum supply ataupun demand kan gitu. Ada rumus permintaan. Nah, salah satunya kan ada rumus permintaan. Les bisa berjalan, desa Jangkurang bisa berjalan karena itu ada rumus permintaan, ada pasar yang meminta. Iya. Nah, artinya pertanyaannya dua, apakah desa-desa lain ataupun kecamatan lain menciptakan pasarnya sendiri? Iya. Ataupun kita berkolaborasi? Pertanyaan kan itu ya. Oke lah, ketika kita ada opsi berkolaborasi dengan desa Jangkurang, tapi kita pun harus memikirkan apakah mampu kuota yang disiapkan oleh produsen ataupun permintaan yang biasa, apakah cukup dengan desa Jangkurang ataupun bisa dengan desa-desa lain? Itu pertanyaannya kan. Kalaupun memang tidak, apakah kita pemerintah ataupun HIPMI BPC Kabupaten Garut bisa menghadirkan pangsa pasar di luar yang begitu luas kan gitu? Bisa saya ciptakan, karena gini ya, ketika saya membikinkan plafon digital ataupun yang nanti terintegrasi dengan work from desa. Oke, namanya itu kan, nama itunya. Ya, Oke. work from desa. Jadi nggak apa-apa ini di spill work from desa ini? Nggak apa-apa. Oh, oke, nggak apa-apa. Iya, ya maksudnya ini kan bagaimana masyarakat ataupun pemuda desa bisa mengakses informasi mancanegara, luar ataupun luar negeri ataupun dalam negeri. Maksud saya dengan pemahaman digitalisasi, pengembangan usaha di bidang digitalisasi ini, masyarakat bisa mampu menerka khususnya di pangsa pasar. Bagaimana bisa menekan daerah-daerah mana saja yang bisa masuk ya terkait tas dan lain-lain, terus UMKM produk-produk yang ada di Kabupaten Garut, terus di lingkup lokal, kita tongkrongkan di platform digital yang memang nanti si para produsen ataupun prinsipal bisa mengakses laman itu. Itu maksud saya. Jadi kalaupun memang ini mau sebanding dengan desa Jangkurang yang sudah maju ya, banyak jurang-jurang kaya tadi, dua hal yang kita harus ciptakan ya, baik pemerintah maupun saya selaku pengurus HIPMI BPC Kabupaten Garut ya. Dua hal, apakah berkolaborasi dengan para sultan ataupun kultur dunia usaha yang sudah ada di Jangkurang, ataupun kita ciptakan pasar yang memang siap ditunjang oleh desa-desa lain dengan mementingkan kualifikasi yang sesuai ya, mungkin sesuai dengan permintaan pasar ya, mungkin gitu. Mungkin itu ya, bisa, sangat bisa ya. Nah untuk Warginet nih yang mau juga desanya kayak desa Jangkurang, bisa juga ya Warginet ya. Dan tadi kalau dari pembahasan pertama nih, tadi yang menurut aku yang poin pentingnya tuh dari cerita Kang Hilman tuh tadi yang dengan keterbatasan, tapi Kang Hilman tuh tidak patah semangat, itu yang susah Kang. Masalahnya kalau kita punya keterbatasan, kalau kita mah ya, atau mungkin saya, malah mikirnya teh udah stuck di situ. Nah, atau enggak, jadi enggak patah semangat tapi mungkin terus cari Kang, solusi atau jalan keluarnya dan mencoba gitu. Itu Warginet yang harus kita garis bawahi nih. Nah Kang, untuk di usaha sendiri nih Kang, kan pasti bahkan bukan cuma usaha ya, ada pasti yang namanya tantangan nih Kang. Apalagi Akang tadi kan dari nasi goreng itu kan mungkin masuknya kuliner atau makanan, terus juga ke jasa, terus juga pokoknya kan berbagai macam ya, karena maksudnya kan beda-beda. Kalau tantangannya sendiri kan di bisnis Akang itu apakah beda-beda atau mungkin hampir, kalau di bisnis mah tantangannya sama gitu? Sebenarnya sih kalaupun kesiapan mental usaha memang sama ya, cuman daya titik tekannya aja yang beda-beda kan gitu. Jadi daya titik tekannya aja yang beda gitu kan. Kalaupun nasi goreng kan paling resikonya 100.000, 200.000 kan begini. Kalaupun memang meningkat ke transportasinya paling puluhan juta kan gitu. Kalaupun memang ada honor yang kan gitu. Kalaupun naik ke jasanya paling 1 miliar, 2 miliar kan bisa meningkat. Nah, pertanyaannya ketika ini kan
harus kita sadari ya, ketika tingkatan alat tekan semakin tinggi, maka kita kualitas pun semakin tinggi. Saya yakin itu. Karena si pengusaha ini kan seni keyakinan, seni keilmuan itu dipadukan. Dipadukan. Jadi jangan sampai saya suka berpikir gini ya. Oh, kita sama Allah Subhanahu wa taala ingin diberikan besar, tetapi kapasitas kita masih kecil. Oh, berarti tantangan inilah sebuah proses di mana kita menciptakan wadah yang sangat besar, keyakinan yang sangat besar, jadi mental kita pun bisa kuat. Nah, artinya kita nikmatilah proses tantangan di semua jenjang bisnis ya, baik itu resiko mulai. Jadi sebuah tantangan ini menurut saya objektif ya. Jadi tidak mudah, nggak ada usaha modalnya dikit, resikonya sedikit, terus untungnya besar. Saya nggak mudah itu mencari hal itu gitu, kecuali sudah berproses panjang, berjuang panjang, sistemik sudah diciptakan dengan berdarah-darah kan gitu, sehingga akhirnya menikmati hasil itu wajar karena ada proses. Kalau saya menurut jiwa pengusaha itu jadi sebuah akumulasi dari proses mental, pemahaman ilmu bisnis, terus bagaimana? Kalau saya sih agak ini ya gini ya. Ketika ada usaha nggak ada modal, kan itu ada tantangan saya. Betul. Ya, minta ke keluarga gini adanya kan gitu, dengan keterbatasan modal kan gitu. Terus sedangkan gagasan usaha yang cukup menunjang, yang cukup besar ya, mungkin harus ada sokongan modal yang sangat luar biasa gitu. Nah, bagaimana si pengusaha ini bisa menciptakan menghadirkan investor kan gitu. Apakah kita banyak opsi lah, apakah ada bernegosiasi dengan perbankan yang memang support kalkulasi profitabilitasnya masuk mungkin ya. Jadi keputusan itulah butuh perhitungan ya, mungkin jangan sampai kita besar pasak daripada tiang, nantinya kita kena batu dengan keputusan sendiri gitu. Artinya saya titip semua keputusan usaha itu harus dengan analisa usaha ya, terutama riset ya. Bagaimana kita menempatkan modal dengan objek usaha yang pas, role model BEP, tingkat risikonya terukur, terus profitabilitasnya juga terukur gitu. Artinya sehingga ketika pun terjadi risiko yang tidak diinginkan masih terukur. Oke. Nah, kan keputusan usaha harus dengan analisa dan riset ya, baru katakan. Nah, kan menurut Kang Hilman nih, untuk pemula nih, untuk pengusaha pemula, apa sih kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh pengusaha pemula? Tapi mohon maaf jangan dijawab terlebih dahulu karena kita akan break dulu nih Kang. Aduh, ini udah mulai ini nih Kang, saya nggak fokus nih. Ya warginet ya, jangan kemana-mana, stay tune terus karena kita akan jeda dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, halo warginet, terima kasih sudah stay tune di podcast Suara Garut ID. Dalam segmen tamu spesial kita akan berbincang tentang usaha dan perekonomian nih ya. Dan tadi kita sudah menanyakan kepada narasumber kita, yaitu Kang Hilman, tentang apa sih Kang kesalahan terbesar. Saya baru pemula nih, baru mulai usaha tapi takut melakukan kesalahan. Nah, Kang silakan, mungkin bisa langsung aja dijawab. Oke, siap. Saya rasa kalaupun pemula, kalaupun salah dikit kan itu hal yang wajar. Wajar ya Kang ya. Hal yang wajar karena gini ya. Jadi sebuah proses usaha ini itu kan tidak ada contoh sebelumnya, apalagi ini pemula. Maksud saya ada nilai pembelajarannya ketika sedang berproses. Nah, cuman saya ada pepatahnya dari orang tua, Hilman, kalaupun memang belum jalan usaha, jangan dulu jalan-jalan.
Nah artinya kalaupun titik fokusnya ini harus maksimal ya, satu titik fokusnya harus maksimal terhadap usaha, keyakinannya semangatnya harus full, itu saya titip ya. Kedua, kalaupun memang ada tantangan, itulah nikmati, itulah seninya kan gitu maksudnya. Dari saya yakin ya ketika ada permasalahan yang sangat krusial pun gitu kan, pastilah itu ada hikmah selepasnya pasti ada hikmah gitu. Kalaupun memang dianalisa dievaluasi pasti ada perbaikan. Jadi kalaupun memang ada istilahnya produk-produk yang sekarang bisa dibilang viral dan laku di pasaran tinggi itu, kita ambil sampel sih banyak ya terkait produk sampelnya. Jadi si produk itu berkembang itu bukan sekaligus langsung laku besar di pasaran, tetapi dengan sebuah riset, analisa dari tantangan masukan dari luar gitu kan, sehingga menjadi kuat kan gitu, sehingga menjadi laku lah sebuah produk tersebut gitu. Banyak loh sampel-sampel produknya. Artinya ini pengusaha pemula ini harus segudang rasa ya, dari mulai yakin, tahan banting kan gitu, bagaimana menciptakan modal kalaupun itu kurang kan gitu, bagaimana mencari informasi yang memang relevan, yang memang relate lah dengan produk yang dengan usaha yang dijalankan gitu. Carilah sumber-sumber pendukung. Mungkin itu ya. Sebagai uraian. Nah itu ya warganet ya. Nah yang menarik itu kan barusan tuh keyakinan ya kan ya, yakin gitu. Maksudnya tuh yakin bahwa usaha kita itu akan sukses gitu. Iya. Karena gini, sebuah keputusan, sebuah proses ataupun sebuah langkah tanpa didasari keyakinan itu akan liar gitu. Tidak ada dasar gerakan kan gitu. Maksud saya gini, ketika diyakinkan dengan iman kan gitu, diusahakan dengan ilmu, disampaikan dengan amal, istilah tagline geng-geng saya kan, kelompok organisasi saya gitu ya, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Nah artinya keyakinan ini kalau menurut rasionalisasi saya pribadi, bahkan ketika keyakinan ini bisa menciptakan 90% takdir saya. Gitu. Ketika saya yakin full, kekuatan di bawah alam sadar saya mendorong untuk mendorong ke langkah atas lagi, bisa semesta dan lain-lain ya. Insya Allah lah, ketika ikhtiar dimaksimalkan, dorongan kekuatan di bawah alam sadar kita atau keyakinan kita sudah kuat, insya Allah lah. Nanti pun kalaupun memang tidak maksimal, pasti akan dibukakan jalan. Kita namanya dunia usaha, jangan terus menekankan proses, menghambakan proses ataupun akal ya. Tetapi kita, kalau saya pribadi, Tuhan pun harus dilibatkan dalam semua proses, karena banyaklah ilmu-ilmu bisnis, etika bisnis di dalam Islam itu banyak yang saya yakin luar biasa. Sidik amanah patonah itu kan bukan dari luar kan gitu, itu kan sunat ya, itu kan Rasul yang menjalankan gitu. Itu kalaupun di Islam kan gitu, banyaklah sumber-sumber lain ketika bisa menguatkan ya, ketika bisa menciptakan integritas pribadi ya untuk seorang pengusaha sukses. Iya. Kenapa saya notice itu, karena ini sama banget nih sama bapak saya maksudnya tuh saya Suara Garut selalu meyakinkan hal itu kan, tentang keyakinan, yakin kalian bakal sukses, yakin kalian bakal besar, yakin media kita besar, yakin perusahaan kita sukses gitu. Nah kan kita sekarang bicara tentang ini kan, ada artikel lagi nih kan, boleh ya kan ya? Kita melihat lagi artikel nih. Ini artikelnya itu kan tentang kondisi atau situasi lapangan kerja di Garut itu ternyata terbatas kan. Dan baru bulan kemarin juga Februari, saya tuh berkesempatan ngobrol sama Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Bapak Haji Musin. Beliau itu bilang katanya bahwa perbandingannya itu 21.000 dengan 10.000. Maksudnya tuh yang mencari kerjanya 21.000 kan, sedangkan
pekerjaan yang tersedianya cuma 10.000 gitu. Oke lah, dan kan mungkin saya tuh berpikir berarti kan membuka usaha sendiri itu bisa menjadi salah satu solusi Ya, kan, ya. betul. Nah, gimana sih kan kita bisa meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terutama generasi muda untuk menciptakan atau berwirausaha gitu kan? Oh iya, siap. Sebenarnya ini kan salah satu permasalahan yang saat ini belum maksimal mungkin pemerintah Kabupaten Garut. Ya mudah-mudahan pemerintahan baru sekarang ini dengan visi misi yang luar biasa menurut saya relate dengan pemikiran generasi muda ya. Mudah-mudahan ada sebuah langkah yang konkret ya. Nah kemarin saya diundang diskusi ya dengan Bapeda ya terkait RPJMD. Salah satunya saya adalah membahas link and match ya, pasar tenaga kerja. Jadi ini merupakan sebuah permasalahan di Kabupaten Garut yang harus kita pikirkan bersama. Salah satunya saya adalah pengurus HIPMI BPC Kabupaten Garut. Mungkin ketika saya berbicara work from desa ataupun banyaklah platform yang kami rencana akan luncurkan. Salah satunya kan itu ya untuk mengentaskan tingkat pengangguran ataupun menumbuhkan iklim usaha di Kabupaten Garut. Nah, itu visi misi utama kami gitu sebagai pengurus HIPMI BPC Kabupaten Garut, karena saya kan kalau hari ini saya mewakili personal dan HIPMI BPC Kabupaten Garut. Nah, jadi banyak permasalahan di Kabupaten Garut, terutama ini kan ada objek yang bisa meng-hire ataupun merekrut tenaga kerja yang luar biasa gitu. Saya ada kasus kemarin ketika kalau nggak salah PT Hoga ya. PT Hoga ini merekrut kurang lebih kalau nggak salah 2.000 mungkin ya, 2.000 atau lebih lah. Ternyata permasalahannya tidak ada kualifikasi di Kabupaten Garut gitu. Nah maksud saya ada apa ini kan gitu. Harusnya ini kan Dinas Tenaga Kerja, bukan saya mengomentari Dinas Tenaga Kerja, tapi ini harus dimaksimalkan bersama ya. Mungkin HIPMI hadir di sana, Dinas Tenaga Kerja hadir di sana, ataupun Dinas BPMPT sebagai investasi mungkin ya. Nah maksud saya, ketika pun ini investasi hadir di Kabupaten Garut, ini nanti saya sebagai pengurus HIPMI akan mempertanyakan ini maksud dan tujuannya bagaimana kan gitu. Nanti berbarengan dengan Dinas DPMPT dan lain-lain, termasuk Dinas Tenaga Kerja. Karena ini jangan sampai kayak kasus Hoga dibutuhkan 2.000 tidak ada kualifikasi ternyata rekrut dari luar. Ini kan sayang ya. Iya betul. Garut kan tingkat pengangguran masih tinggi. Loh ini objek di Garut rekrutmen dari luar. Bukannya tidak boleh, tapi kan alangkah baiknya memaksimalkan sumber daya yang ada di Garut gitu. Nah maksud saya harusnya masukan saya kan gitu, harusnya pemerintah ketika pun hadir ini investasi itu dipertanyakan Dinas Tenaga Kerja, ini kualifikasi tenaganya seperti apa. Oh seperti ini dengan kualifikasi A, B, C, D, bisa kan dihadirkan trainernya dengan melibatkan LPK yang ada di Kabupaten Garut, contoh kan gitu, lembaga pembelajaran teknis mungkin ya. Nah maksud saya kan harapannya ketika pun ini selesai, proyek ini selesai, rekrutmen pegawai itu bisa presisi gitu, pembangunan selesai, pembelajaran sumber dayanya pun selesai, sehingga nanti ketika pun dibuka lowongan kerja ini masuk, harapannya gitu. Jadi Kabupaten Garut, pemerintah kabupaten saya memberi masukan sebagai masyarakat biasa ataupun pengurus HIPMI di Kabupaten Garut. Ketika pun ada investasi masuk, cobalah berfokus di sana, karena ini kan
kayak yang sepele ya, Iya. mungkin terkait komunikasi. Ini kan permasalahannya miskomunikasi gitu kan. Tidak mempertanyakan tujuan dan fungsi ataupun kualifikasi yang nantinya akan direkrut tenaga kerja kayak gimana. Nanti diterjemahkan dengan dinas tenaga kerja. Oke. Kualifikasi yang dibutuhkan. Adapun sebagai teknis mau dinas tenaga kerja melibatkan LPK yang ada di Kabupaten Garut ataupun dinas tenaga kerja yang meng-hire langsung memilih kualifikasi sesuai dengan kebutuhan yang salah satu perusahaan yang butuhkan. Mungkin itulah. Jadi saya harap pemerintah pun ketika berbicara tingkat pengangguran, insya Allah HIPMI akan berjabat tangan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Garut, khususnya Pak Sakur dan Ibu Putri selaku wakil bupati. Saya akan serius lah untuk mengentaskan tingkat pengangguran, menghidupkan iklim investasi, iklim ekonomi khususnya di Kabupaten Garut. Mungkin itulah. Nanti HIPMI akan support pemerintah dengan beberapa sektor tersebut. Oke. Nah itu ya warginet ya. Oh iya, buat warginet nih mungkin yang tadi belum sempat lihat atau baca artikelnya, bisa baca artikel selengkapnya itu tadi ada dari detik.com sumbernya itu, dan juga dari bandungbisnis.com ya, bisa baca artikel lengkapnya gitu. Oke, nah Kang, kita ngobrolin sekarang nih, misalkan nanti akan sudah istilahnya kan kalau di pemilihan itu dilantik ya. Kalau udah menjadi lah ini, jadi ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Garut gitu ya, cabang Garut gitu. Apa sih Kang langkah pertama yang bakal Akang lakukan? Pertama mungkin saya kan ada tuntutan moral ya ketika saya di media berbicara 50 hari kerja, tentu itu kan harus saya indahkan karena masakan pengusaha kan salah satu yang dipegangnya adalah kata-katanya ya, mungkin jadi karena itu modal terasnya itu di sana gitu kan. Ketika saya meluncurkan Working Pon Desa, saya insya Allah itu 50 hari kerja bisa rilis lah, bisa dirasakan. Ada beberapa sampel desa yang sudah jalan gitu maksudnya. Saya maksimalkan lah. Nantinya untuk satu periode saya 3 tahun itu bisa maksimal di seluruh kecamatan di Kabupaten Garut, sehingga di 42 kecamatan ini benih-benih yang akan merangsang ekonomi daerah khususnya di desa sudah ada gitu dengan bisnis pelapon ataupun Working Desa ini. Insya Allah mudah-mudahan akan semangat. Amin lah, dengan saya minta kepada Suara Garut juga teman-teman semua kan support lah program HIPMI nanti ke depan kan gitu, maksudnya supaya bisa rilis lah, bisa sinergis ya kita untuk demi kemajuan Kabupaten Garut. Iya, betul. Mungkin itu ya. Oke. Nah Kang, kalau sekarang nih Kang, seandainya bukan berandai-andai sih, lebih ke bagaimana pandangan Akang mungkin ya melihat Garut kita nih selama 10 tahun yang akan datang. Iya. Gini ya, kalaupun menerawang kan saya bukan. Iya Kang. Tetapi saya kan menggali informasi ya, terutama perspektif Bappenas RI. Maksudnya ini kan di 2024 tema ini akan dalam ulang tahun 100 abad yang mulia. Jadi terciptanya Indonesia emas ya. Iya. Nah maksudnya harapannya kan banyak lah terkait terobosan pemerintah, dengan pemerintah daerah pun harus presisi mungkin ya, harus sejalan dengan kepentingan pemerintah pusat agar ini satu tujuan ya. Menurut saya kan kalaupun memang analisa saya banyak tuh, jadi sektor potensi usaha dari segmen
lokasi wisata. Ini Garut yang luar biasa, apalagi banyaklah visi misi Tasakur Ibu Putri ini yang menurut saya relate lah dengan kondisi potensi yang ada di Kabupaten Garut. Mudah-mudahan pengelolaan ataupun kebijakannya bisa bisa sejalan ya dengan potensi yang nantinya bisa berkembang untuk usaha pariwisata di Kabupaten Garut. Terus ada sekarang kan zona industri juga, bagaimana pemerintah Garut hadir dan memaksimalkan ya infrastruktur ataupun daya dukung, bagaimana investor ini untuk berinvestasi di Kabupaten Garut ini kan betul. lebih nyaman. Terus konflik sosial pun saya harap pemerintah ataupun stakeholder semua di Kabupaten Garut, terutama zona-zona industri ya, ini kan mohon dukungannya ketika pun investasi hadirlah di Kabupaten Garut, kan harus ada daya dukung dari pemerintah maupun masyarakat gitu. Maksudnya ketika pun hadir, cobalah kita maksimalkan pelayanannya, terus daya dukung dari pemerintah, infrastruktur dan lain-lain kan, termasuk transparansi perizinan, efisiensi dan lain-lain, coba dipermudah. Dengan berbagai hal tersebut, investasi akan hadir dan nyaman di Kabupaten Garut. Ini itulah langkah-langkah untuk analisa, kalaupun pengelolaan tersebut dimaksimalkan, insya Allah Garut hebat itu bisa digagas dengan Sakur Putri ini. Oke, warganet, aduh, tidak terasa nih kalau kita sedang ngobrol seru ya Kang, tiba-tiba udah sekian jam aja. Aduh, warganet. Oke, Akang terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Dan mungkin untuk terakhir nih Kang, boleh gak sih Kang dikasih apa ya mungkin pesan buat warganet atau buat saya nih, pesan Kang? Kalau saya mau mau mulai usaha tapi masih ragu gitu kan, mungkin ada juga warganet yang lagi seperti itu gitu kan pesannya. Iya, kalau pesan sih iya, kita keyakinan lah. Jadi dasar proses keyakinan itu akan muncullah kemauan dan lain-lain berproses ya, sehingga nanti akan dinamis lah. Ketika pun keyakinan kuat, kondisi alam pun insya Allah mendukung. Insya Allah. Gitu ya, warganetnya yakin. Bukan nama harus mulai aja gitu ya sekarang, apalagi kalau kita gak punya keterbatasan dari modal gitu ya kan, itu utamanya kan ya. Banyak jalannya. Oke, warganet. Oke, Kang, terima kasih sudah hadir di sini, sudah sharing. Aduh, banyak sekali hal positif yang dapat saya dan warganet ambil. Semangat semangat semuanya, pokoknya semangat puasanya, semoga aktivitasnya selalu dilancarkan. Amin. Dan nanti main-main lagi ya Kang ya, terkait nanti program-program Akang teh. Aduh, hebat sekali. Nanti kita collab ya Kang ya. Saya ucapkan terima kasih ke Suara Garut lebih berkembang. Amin. Insyaallah. Relate dengan kondisi-kondisi hari ini. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan ya Kang ya. Siap. Ya, untuk warganet juga terima kasih yang sudah menonton perbincangan saya dengan Kang Hilman hari ini. Semoga banyak hal positif yang dapat diambil ya warganet ya. Dan juga mungkin buat warganet nih yang punya berita terupdate atau terbaru yang mau diberitakan di media Suara Garut, warganet bisa hubungi kami di 0811220335. Nanti akan di follow up kembali oleh tim redaksi kami. Juga jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Suara Garut di @suaragarut.id, dan mungkin juga yang mau bersilaturahmi lagi dengan Kang Hilman, boleh ya Kang di sosmed mungkin boleh. Mana tuh nama akunnya? IG saya itu Hilman Hegar _Hilman_Helgar. Oke. Nama akunnya Kang Hilman itu @Hilman_Hegar. Oke. Takutnya ada warganet yang belum puas nih Kang, yang mau sharing terkait usaha gitu Kang ya, boleh. Oke, nah juga buat warganet nih jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Suara Garut, karena warganet bisa menonton ulang tayangan hari ini di YouTube Suara Garut. Jangan lupa juga komen dan juga like, juga share video ini ke semua sosial media kalian ya. Baik, mungkin sekian untuk episode hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.